Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Attaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mengkaji dari materi khusus seputar masalah hukum-hukum seputar salat gerhana atau hukum seputar gerhana. Ya. Baik. Dan ini dari hal yang mungkin kita butuhkan pada hari ini berkaitan dengan apa yang diperkirakan oleh BMKG akan terjadi gerhana pada sore hari. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya dia mempersiapkan dari apa yang dia butuhkan dari ibadah saat terjadi gerhana. Dan pembahasan kita sarikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi dari karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, seputar masalah gerhana ini. Baik. Beliau di sini menerangkan beberapa pembahasan seputar masalah gerhana, tentang hikmah dari adanya gerhana tersebut. Kemudian juga akan beliau terangkan tentang waktu pelaksanaan dari salat gerhana. Dan juga beliau akan menerangkan tentang bagaimana tata cara salat gerhana tersebut. Dan juga beliau terangkan dari apa yang disyariatkan saat terjadi gerhana. Nah, dan ada beberapa perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan masalah gerhana ini juga. Baik. Di awal pembahasan beliau bawakan beberapa ayat tentang hikmah adanya gerhana itu. Beliau bawakan ayat yang pertama di surah Yunus ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Nah, kata Allah, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a." Dan dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bercahaya yang sangat terang. Wal qamara nura, dan menjadikan bulan
mempunyai cahaya yang sangat indah. Wa qaddarahu manazil, dan dia juga yang telah mentakdirkan pada bulan itu ada tempat-tempatnya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian mengetahui, mengilmui dari bilangan tahun dan perhitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, tidaklah Allah mencipta hal itu kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, Allah merinci ayat-ayatnya untuk kaum yang mengetahui. Dan juga Allah terangkan di ayat yang lain di surah Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan nahar asy-syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara dari ayat-ayatnya dalam malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakannya, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Nah, dan salat gerhana ini dari uraian Syekh, dia merupakan hal yang sunnah muakkadah. Beliau menukil ada kesepakatan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi yang benarnya ada sebagian ulama yang mengatakan dia hukumnya wajib, karena Nabi SAW memerintahkan hal tersebut ketika terjadi gerhana. Dan itu yang lebih dekat dalam masalah ini. Ya. Dan terjadinya gerhana itu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah mempertakuti hamba-hambanya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah, dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat kecuali sebagai bentuk pertakutan, untuk mempertakuti hambanya. Nah, dan juga diterangkan di ayat-ayat yang lain tentang masalah ini. Adanya gerhana itu merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Semakin terjadi gerhana, semakin banyak terjadi gerhana, maka itu merupakan tanda dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu seorang hendaknya dengan adanya gerhana ini dia semakin takut kepada Allah. Dan kita pada tahun ini sudah terjadi 2 kali gerhana matahari. Ya, gerhana matahari sudah terjadi 2 kali. Dan diprediksi pada sore hari ini itu akan terjadi lagi gerhana yang kedua. Nah, adapun gerhana bulan itu juga sudah terjadi beberapa kali pada tahun ini. Dan ini merupakan tanda dari semakin dekatnya hari kiamat. Nah, itu diterangkan di surah Al-Qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Nah, dia bertanya kapan hari kiamat. Dan kala mata itu sudah membelalak, ya. Wa khasafal qamar, dan bulan telah terjadi gerhana. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan telah digabungkan matahari dan bulan. Ya. Dan dimaklumi adanya gerhana matahari itu dari adanya kesetaraan antara matahari dan bulan, di mana bayangan matahari itu terhalang oleh bulan. Nah, ketika menimpa bumi yang pas bulan berada di bawahnya, maka disitulah
terjadi gerhana. Namun gerhana ini dapat dilihat pada sebagian tempat, ya, tapi tidak dapat dilihat pada tempat yang lain. Tidak dapat dilihat pada tempat yang lain. Nah, baik. Juga diterangkan di ayat yang lain dari surah Al-Isra bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertakuti hamba-hambanya. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami mempertakuti mereka, tapi tidaklah menambah mereka kecuali hanyalah kesenangan yang sangat besar. Ya, ini diantara manusia dengan adanya gerhana matahari misalnya atau gerhana bulan, mereka kadang menjadikan sebagai sarana untuk menonton, sebagai tontonan. Bahkan ada sebagian yang buatkan live-nya misalnya. Ada sebagian lagi yang menjadikan sebagai objek wisata. Nah, menantikan dari detik-detik gerhana matahari tersebut atau gerhana bulan. Mungkin dari hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana Allah mentakdirkan adanya gerhana, ya, itu agar mereka hendaknya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dijadikan sebagai hal yang menyenangkan, ya. Karena dengan adanya gerhana ini, di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kebesarannya yang telah menggabungkan matahari dan bulan pada satu garis lurus. Nah, oleh karena itu orang-orang yang kafir kepada Allah dan orang-orang yang bermaksiat, walaupun dia dari kaum muslimin, itu sulit untuk memahami dari makna gerhana ini. Padahal telah lewat kepada mereka ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, tapi mereka senantiasa berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min ayatin yamurruna 'alaiha wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wa ma fil ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Kata Allah, betapa banyak ayat-ayat, ya, di langit dan di bumi lewat kepada mereka. Nah, ini ayat-ayat kauniyah, ya. Nah, tapi mereka senantiasa berpaling. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba dengan adanya gerhana matahari atau gerhana bulan misalnya, hendaknya dia senantiasa semakin takut kepada Allah, makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa yang dia lakukan ketika terjadi gerhana. Ada ibadah, ya, itu salat, dan kita akan terangkan dari ibadah-ibadah yang agung saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, baik, ini dari hikmah-hikmah syariat yang menerangkan tentang hikmah adanya gerhana itu. Dia merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari ayat-ayat kauniyah yang Allah perlihatkan untuk manusia. Nah, yang hendaknya manusia senantiasa memurnikan ibadahnya kepada Allah, menunjukkan bahwasanya matahari itu diatur oleh Allah, demikian pula bulan. Oleh karena itu kita dilarang untuk sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Nah, hendaknya kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan juga adanya gerhana matahari atau gerhana bulan itu merupakan hal yang dengannya Allah mempertakuti hamba-hambanya. Nah, tapi di antara manusia ada yang takut kepada Allah, dan ada juga yang masih tetap berpaling di atas kekafiran, kemaksiatan,
Nah, yang lewat kepada mereka ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, namun mereka tetap berada dalam keberpalingan. Baik, ini di antara hikmah yang hendaknya diperhatikan dari adanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Baik. Dan gerhana ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, tatkala putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim yang masih kecil ketika itu meninggal. Nah, ya. Dan Nabi ketika itu diterangkan ya oleh para ulama, yang di sini juga diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ketika terjadi gerhana, Nabi SAW keluar kaget. Beliau menyeret pakaiannya, lalu salat bersama manusia, salat mengimami manusia. Dan beliau kabarkan bahwasanya gerhana ini dia merupakan ayat, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengannya Allah mempertakuti hamba-hambanya. Nah, dan dia merupakan kadang dari sebab-sebab terjadinya siksaan yang turun. Ya. Dan juga dia merupakan hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kadang ingin melihat dari hamba-hamba Allah siapa yang takut kepada Allah dengan adanya gerhana ini, dan siapa yang terus-menerus dalam kemaksiatan, keberpalingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini yang harusnya diperhatikan. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi gerhana, Nabi SAW salat ketika itu. Beliau berdoa, beristighfar, bersedekah, membebaskan budak, dan selainnya dari amalan-amalan saleh yang sangat dianjurkan ketika terjadi gerhana. Nah, dan juga beliau terangkan di situ, ya, dari adanya gerhana ini sebagai peringatan pertakutan Allah untuk hamba-hambanya, agar hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa jahiliyah, dan orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala, mereka meyakini bahwasanya gerhana matahari, ya, atau gerhana bulan itu tidaklah terjadi, atau dia terjadi tatkala ada seseorang yang besar lahir, ya, atau karena ada orang yang besar yang meninggal, ya. Maka Nabi SAW ketika itu membantah dari keyakinan mereka itu. Nah, Allah mentakdirkan adanya gerhana itu ada hikmah yang sangat dalam, dan bukan karena matinya seorang atau karena lahirnya seseorang. Dan Allah takdirkan ketika itu terjadi gerhana pada masa Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah. Itu pas bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi SAW yang masih kecil, yang bernama Ibrahim. Ya, itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kita baca dari hadisnya, kasafati syams yauma mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu kasafati syams limauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakshifani limauti ahadin wa la li hayatihi. Fa idza ra'aytum dzalika fafza'u ila dzikrillahi wa ila shalah. Ya. Kata Aisyah atau kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, nah, telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu bertepatan dengan hari meninggalnya Ibrahim dari putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia ketika itu berkata, ya, matahari gerhana
karena meninggalnya Ibrahim, meninggalnya putra Nabi SAW yaitu Ibrahim. Maka Nabi SAW ketika itu bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan dia merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah gerhana karena matinya seorang. Ya. Dan keduanya tidaklah gerhana karena ada lahirnya seorang. Kata Nabi, jika kalian melihat perkara itu, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan kepada salat. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga, dari apa yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Ya, kalau tadi ada zikir dan salat. Nabi bersabda ketika itu, fada'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Dan berdoalah kepada Allah, salatlah sampai gerhana itu hilang, sampai matahari itu tampak terang kembali dan gerhananya sudah berlalu. Dan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhil ayatu allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi, walakin yakhawifullahu biha ibadah. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wastighfari." Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ini atau ayat-ayat ini yang dengannya Allah utus itu tidaklah terjadi karena adanya kematian seorang atau karena adanya kelahirannya, tapi Allah mempertakuti dengannya hamba-hambanya. Jika kalian melihat sesuatu dari hal tersebut, maka bersegeralah kalian kepada zikir kepada Allah, mengingat Allah, berdoa kepadanya, dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tersimpul dari beberapa riwayat ini yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, di situ ada hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Seorang ketika terjadi gerhana, maka hendaknya dia langsung bergegas salat. Ya, jangan dijadikan gerhana sebagai pemandangan. Dia lihat dengan tatapan yang sangat lama. Dia potret dan seterusnya. Itu adalah hal yang menyelesaikan syariat Allah. Ketika terjadi gerhana dan dia sudah melihatnya, maka dia bersegera untuk salat gerhana. Nah, dia berzikir kepada Allah. Dan tadi diterangkan ada syariat berdoa kepada Allah. Dan juga tadi diterangkan dalam riwayat-riwayat ada syariat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi gerhana. Nah, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, ya. Mungkin dari hikmah-hikmah yang sangat besar dengan adanya gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus ayat-ayatnya, itu pasti ada pelajaran dan hikmah yang sangat bermanfaat, tapi bagi hamba-hamba Allah yang mempunyai pandangan hati, yang mempunyai ilmu. Namun orang-orang yang jahil, yang berpaling dari Allah, dari agamanya, maka tidak tersentuh hal tersebut pada hati mereka. Di antara mereka yang mengatakan hanya sekadar fenomena alam. Ya, ini dari hal yang hendaknya diperbaiki ya. Ya, gerhana itu bukan sekadar fenomena alam, tapi ditakdirkan oleh Allah dengan hikmah yang sudah diterangkan tadi itu. Nah, mungkin dia bisa diprediksi oleh manusia,
akan terjadi misalnya pada sore hari, di hari ini misalnya. Nah, tapi itu terlepas dari apa? Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah, prediksi manusia itu bukan hal yang pasti. Tapi seorang hendaknya dia ketika dia mengetahui perkara itu, dia punya persiapan. Ada ilmu yang dia persiapkan. Apa yang harus dia perbuat ketika terjadi gerhana. Nah, mungkin dari hal-hal yang diperhatikan, ya, saat terjadi gerhana. Nah, kemudian situ beliau terangkan kepada kita dari waktu salat gerhana ini, dan dia kadang dikatakan dengan al-kusuf, kadang dikatakan dia dengan salatul kusuf atau salatul khusuf. Nah, kalaupun ada sebagian ulama yang membedakan, kalau al-kusuf itu untuk matahari, adapun al-khusuf untuk bulan. Tapi kedua-duanya ini bisa dipakai untuk satu dan yang lainnya. Tadi sudah kita baca hadis siapa tadi sebelumnya, Abu Mas'ud Al-Ansari, di mana beliau berkata kasafati syams, pakai kaf, matahari telah gerhana. Ya. Nah, dan itu dari hal yang digunakan dari para ulama. Adapun kalau bulan, tadi sudah kita baca ayat di surah Al-Qiyamah. Wa khasafa al-qamar yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar. Pakai kha. Nah, namun sebagian dalil yang lain, kadang untuk gerhana matahari dia juga dibahasakan dengan bahasa khasaf. Nah, tapi ya paling masyhurnya tadi itu seperti tadi ya. Kalau gerhana matahari dia dikatakan salatul kusuf, pakai kaf. Adapun gerhana bulan dia dikatakan salatul khusuf atau al-khusuf. Ya. Nah, dan gerhana matahari atau gerhana bulan, di situ ada syariat salat. Dan Syekh Shalih Fauzan terangkan di situ ya. Dan waktu salatnya itu tatkala awal terjadi gerhana sampai gerhana itu hilang. Ya, tadi sudah kita baca riwayat-riwayat ya. Nah, kata Nabi, jika kalian melihat sesuatu dari hal itu, maka segeralah kalian untuk salat. Ya, disuruh bersegera jika dilihat. Artinya kalau gerhana tidak terlihat, maka tidak ada syariat salat gerhana padanya. Karena gerhana ini hanya terjadi pada sebagian daerah, tapi di daerah yang lain tidak terjadi ya. Di Indonesia saja itu tidak terjadi seluruhnya. Nah, ya, hanya pada sebagian daerah. Nah, kalau dia terlihat, ada syariat salat di situ semenjak dia terlihat. Nah, karena kata Nabi, fa idza ra'aitum ya syai'an min dzalika fasallu. Jika kalian melihat sesuatu dari hal itu, dari gerhana itu, maka salatlah. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nah, diterangkan dalam riwayat yang lain dalam Imam Muslim, fasallu hatta yanjaliya. Salatlah kalian sampai ya matahari itu menjadi jelas. Gerhana sudah hilang. Itu akhirnya. Batasnya sampai matahari kembali terang, tidak ada lagi bulan yang menghalanginya. Nah, baru sudah tidak ada lagi syariat salat gerhana. Sepanjang masih ada gerhana terjadi, maka itu syariatkan untuk salat. Ya. Dan dari waktu yang terjadi pada gerhana matahari, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu biasanya agak lama, hampir sekitaran 2 jam, bahkan lebih. Nah, ya.
Dan yang diprediksi itu sampai 2 jam dari kebanyakan yang pernah terjadi. Bahkan ada yang sampai 3 jam, ya, atau lebih daripada itu. Dihitung dari mulai awal terjadinya sampai akhirnya, sampai hilangnya gerhana tadi itu. Baik. Adapun siapa yang mengetahui gerhana sudah selesai, maka tidak ada salat padanya. Karena salat ini diikat dengan sebab. Ya, diikat dengan sebab. Dia ada syariat salat ketika ada sebab terjadinya gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, dan hukum salat gerhana seperti yang diterangkan ya, seperti yang sudah diterangkan oleh Syekh, dia dari hal yang sunnah muakkadah menurut pendapat kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat dia dari hal yang wajib, dari hal yang wajib, karena Nabi SAW memerintah perkara itu, fasallu. Jika kalian melihat dari gerhana itu, salatlah kalian. Dan asal perintah dalam agama dia bermakna wajib, dia bermakna hal yang wajib. Nah, ini yang lebih kuat, yang lebih dekat, walaupun kebanyakan ulama berpendapat dia adalah salat sunnah. Tapi bagi siapa yang salat ketika terjadi gerhana, maka itu dari hal yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Nah, baik. Sekarang ada yang bertanya misalnya, apakah salatnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Nah, kita lihat pada apa yang terjadi di masa Nabi SAW. Dan gerhana matahari itu terjadi satu kali saja di kehidupan Nabi SAW, tepatnya pada tanggal atau pada tahun 10 Hijriah, saat meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Nah, dan itu akhir-akhir dari kehidupan, juga dari kehidupan Nabi SAW. Nah, itu yang tercatat dalam sejarah. Oleh karena itu Nabi ketika terjadi gerhana saat itu, ya, beliau salat. Yang sudah kita baca tadi hadis-hadisnya ya. Beliau langsung bergegas, bersegera untuk salat, mengimami manusia di masjid. Nah, itu dari hal yang nampak dari riwayat-riwayat yang ada. Dan dia lakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada dia lakukan secara sendiri-sendiri. Ya, adapun kalau dia ada udzur misalnya, ya, dia tidak bisa ke masjid, maka dia boleh salat di rumah. Tapi di salat di rumah boleh dia berjamaah dan juga boleh dia salat sendiri. Nah, ya, kalau di masjid itu syariatnya berjamaah. Di masjid syariatnya berjamaah. Baik. Ya, setelah itu boleh terangkan di situ dari bagaimana sifat salat kusuf itu dari orang yang Syekh Shalih Fauzan. Yaitu salatnya 2 rakaat, di mana seorang imam menjaharkan bacaannya menurut pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat dalam masalah ini. Ya, pada rakaat pertama imam membaca Al-Fatihah, kemudian surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah. Maksudnya panjangnya semisal dengan surah Al-Baqarah. Ya, kalimat semisal dengan surah Al-Baqarah ini ada beberapa kemungkinan, ya, diterangkan oleh para ulama. Mungkin yang didengar oleh para sahabat itu adalah surah Al-Baqarah itu sendiri. Dan juga ada yang mengatakan mungkin yang didengar ketika itu Nabi membaca surah yang semisal dengan surah Al-Baqarah, yang semisalnya ada yang mirip
tapi tidak sama ya, seperti surah Ali Imran. Nah, ya itu yang mirip. Dan juga ada yang mengatakan, ya mungkin pada sebagian sahabat yang berada di belakang ketika itu mereka tidak mendengarkan apa yang Nabi SAW baca. Tapi jelas beliau membaca bacaan ketika itu yang panjangnya semisal dengan surah Al-Baqarah. Ya, setelah itu beliau ruku. Ya. Setelah Al-Fatihah membaca surah yang panjang, kemudian ruku dengan ruku yang panjang. Kemudian bangkit dari ruku, ya, iktidal ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, semisal dengan salat seperti biasa. Nah, dari salat-salat yang kita maklumi. Tapi setelah iktidal itu tidak ada lagi sujud. Ada iktidal ini setelah ruku pertama, iktidal, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian setelah itu membaca lagi surah yang panjang, tapi dia lebih rendah kadarnya daripada surah yang pertama tadi. Nah, ya kalau di sini Syekh Shalih Fauzan memperkirakannya, katanya seperti membaca surah Ali Imran. Ya, antara Al-Baqarah, Ali Imran itu ada perbedaan. Nah, lebih panjang surah Al-Baqarah daripada Ali Imran. Setelah itu ruku. Ini ruku yang kedua sudah. Ya, dengan ruku yang panjang, tapi dia lebih ringkas daripada ruku yang pertama. Maksudnya lebih ringkas sedikit daripada ruku yang pertama. Panjang juga. Nah, setelah itu iktidal, mengangkat lagi. Ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya. Setelah itu sujud. Nah, setelah itu apa? Sujud. Ya. Dan doa yang dibaca di iktidal ada beberapa doa ya. Bisa dibaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nah, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah sujud dengan sujud yang sangat panjang. Nah, baru bangkit lagi di antara dua sujud, tapi dari orang yang Syekh di sini tidak dipanjangkan duduk antara dua sujudnya, lalu sujud lagi dengan sujud yang panjang, tapi dia lebih ringkas daripada sujud yang pertama. Ya. Setelah itu naik ke rakaat kedua. Jadi dalam satu rakaat itu ada 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Salat gerhana seperti itu ya. Nah, rakaat kedua sama tadi dengan rakaat pertama. Jadi yang pertama tadi Al-Fatihah, dibaca surah, setelah itu baru ruku, bangkit, Al-Fatihah lagi, ya, surah, baru ruku, bangkit, sujud, duduk antara dua sujud, yang kedua baru rakaat kedua sama dengan yang pertama, rakaat pertama, tapi dia lebih kadarnya lebih ringkas daripada rakaat yang pertama tadi. Ya. Nah, akhirnya dari setelah selesai 4 ruku, 4 sujud di 2 rakaat, maka tasyahud akhir, lalu salam. Lalu apa? Salam. Akhirnya dari ringkasan dari orang yang Syekh dari sifat salat kusuf itu atau salat gerhana. Nah, dan beliau bawakan setelah itu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Al-Bukhari Muslim, tentang apa yang warid dari hal tersebut. Ya, kita baca dari teks hadis Aisyah. Kata Aisyah, "Anna syamsa khasafat ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qama wa kabbara wa saffa an-nasu wara'ah." Baik. Fa qatara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan.
faraka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a ra'sahu faqala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu thumma qama faqatara'a qira'atan tawilatan wa hiya adana minal qira'atil ula thumma kabbara wa rafa'a ruku'an tawilan wa huwa adana minar ruku'il ula atau minar ruku'il awal thumma qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu thumma sajada thumma fa'ala fi raq'atil thaniyati mithla dhalik hatta istakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin wanjalati syamsu qabla ayan sarifa. Kata Aisyah, matahari pada masa Nabi SAW telah terjadi gerhana. Itu sudah diterangkan ya pada wafatnya Ibrahim putra Nabi SAW. Nah, di sini Aisyah menggunakan lafaz khasaf. Ya, khasafati syams. Anna syamsa khasafat. Ya, kalau tadi di hadis yang pertama dikatakan kasafat. Itu ya, bisa digunakan dua. Bisa kasafat, bisa khasafat. Baik. Ya, maka Nabi SAW keluar ketika itu. Nah, beliau berdiri, bertakbir, dan manusia bersaf di belakang beliau. Lalu beliau membaca bacaan yang panjang. Ya. Lalu beliau ruku dengan ruku yang panjang. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan berkata, membaca zikir sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau membaca lagi bacaan yang panjang, tapi dia lebih ringkas di bawah daripada bacaan yang pertama, di qiraah yang pertama. Kemudian beliau bertakbir ruku dengan ruku yang panjang dan dia lebih ringkas, lebih rendah daripada ruku yang pertama. Kemudian beliau mengangkat lagi dan berkata sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Lalu beliau sujud. Ya. Dengan 2 kali sujud yang sudah diterangkan tadi. Nah, dan beliau melakukan hal tersebut pada rakaat yang kedua seperti itu. Sampai beliau menyempurnakan 4 ruku dan 4 sujud pada 2 rakaat ya. Nah, dan matahari ketika itu sudah jelas kembali sebelum Nabi SAW selesai dari sholat. Ya. Nah, maka ini hadis yang menerangkan kepada kita bagaimana dari tata cara salat gerhana itu. Jadi kesimpulannya salatnya itu 2 rakaat. Ya, dia takbir pertama. Bisa juga dibaca doa istiftah dari hal yang sunnah ya. Kemudian dia membaca isti'adzah seperti salat biasa. Membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian dia membaca surah yang panjang. Ya, tidak mesti surah Al-Baqarah ya. Kalau ada dia hafal surah yang lain dari juz-juz di belakang, misalnya juz 30 atau juz yang di atasnya, maka tidak ada masalah. Jelas diperpanjang bacaannya. Nah, setelah itu dia ruku dengan ruku yang panjang. Baru dia angkat kembali kepalanya, i'tidal. Dan sudah dimaklumi tadi apa yang dibaca. Kemudian sujud dengan sujud yang panjang. Nah, kemudian bangkit dari sujud, duduk, lalu sujud lagi, yang sujud yang panjang. Ya, kemudian baru lanjut rakaat kedua. Tapi semakin dia ruku, sujud tadi itu makin rendah ya, kadar lamanya begitu. Yang pertama sekali itu lebih panjang, susul ruku yang kedua lebih sedikit lagi rendahnya. Terus sujud yang kedua lebih ringkas daripada yang pertama, dan seterusnya. Di rakaat kedua sama seperti itu. Nah, ya, baca Al-Fatihah lagi, baca surah, ya, ruku yang panjang tapi lebih ringkas daripada ruku yang di rakaat pertama. Baru angkat kembali kepalanya, i'tidal, dan baru membaca Al-Fatihah lagi. Sudah yang keempat Al-Fatihahnya. Jadi 4 kali baca Al-Fatihah. Baru surah lagi, tapi dia lebih ringkas daripada
surah pada rakaat yang sebelumnya. Nah, terus ruku dan dia lebih ringkas daripada ruku yang sebelumnya. Nah, sujud juga seperti itu. Ya. Terus 2 kali sujud sampai dia tasyahud dan salam. Ya. Maka ini dari kaifiat tata cara salat gerhana. Nah, tata cara salat gerhana. Baik, dan tadi sudah diterangkan ya dari orang yang Syekh Shalih Fauzan juga di sini boleh menerangkan disunahkan dia salat dilakukan secara berjamaah di masjid. Nah, ya, sebagaimana salat-salat berjamaah yang kita maklumi. Ya. Dan juga dia boleh salat sendiri di rumah kalau ada udzur ya. Ya, di masa wabah kalau misalnya dia dikhawatirkan di situ, nah boleh dia salat di rumah. Sebagaimana salat wajib kalau dia di tempat yang masih dikhawatirkan wabah itu mengganas, maka dia salat di rumah. Ya, adapun di tempat yang lain yang pemerintah telah di situ telah memberikan rekomendasi untuk boleh salat berjamaah di masjid, maka tidak ada masalah di salat di masjid. Nah, itu pada tempat-tempat yang di mana wabah ini sudah bisa dikontrol. Nah, ya. Kemudian setelah salat dari orang yang Syekh situ disunahkan juga untuk bagi imam untuk memberikan pelajaran atau peringatan kepada manusia setelah salat gerhana tadi itu. Ya, khutbah ya, ada syariat khutbah. Dan khutbahnya hanya 1 kali saja. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat 2 kali, tapi zahir yang ada dalam riwayat itu hanya 1 kali. Dan isi khutbahnya itu diperringkas. Isinya berupa peringatan yang dengannya manusia itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya mereka jangan merasa lalai dan tertipu dengan kehidupan ini. Dan hendaknya imam juga dia hendaknya memerintah mereka untuk perbanyak doa, istighfar, dan bersedekah dari hal yang terjadi di saat gerhana terjadi atau hal yang diamalkan saat gerhana terjadi. Nah, itu diterangkan dalam beliau bawakan situ hadits Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Ya. Tatkala Nabi SAW kata Aisyah, anna Nabi SAW insarafa wa qala in jalati syams wa khataba an-nasu fa hamidallahu wa athna alaihi wa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakshifani li mauti ahadin wa ala lihayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah selesai dari salat dan matahari sudah jelas. Maksudnya matahari sudah tidak gerhana lagi. Dan beliau berkhutbah kepada manusia memuji Allah. Dan beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan dia merupakan 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah keduanya gerhana karena kematian seseorang dan juga karena kehidupannya, ada yang lahir. Jika kalian melihat dari perkara itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, ya, salatlah dan bersedekahlah. Nah, ya. Jika telah terjadi, jika gerhana tadi sudah selesai, nah, maka hendaknya seorang dia berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya baca. Jika salat sudah selesai, salat khusufnya telah selesai misalnya dari orang yang syekh dan gerhana itu belum juga usai misalnya, masih tetap gerhana. Maka seorang
tetap disunahkan untuk berzikir pada Allah, berdoa sampai gerhana itu hilang. Nah, dan tadi sudah diterangkan ya, maksudnya terjadi gerhana itu kadang ada adab yang turun. Ada adab yang apa? Yang turun. Ya. Dan hikmah dari pelajaran yang ada ya, pada sebelum terjadi gerhana matahari di beberapa bulan yang lalu terjadi gerhana matahari. Ya. Setelah itu tidak lama dari gerhana matahari terjadi, ya, turunlah penyakit corona. Nah, itu dari hikmah dan pelajaran dari Allah. Oleh karena itu hendaknya manusia ketika terjadi gerhana, dia banyak beristighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar itu bersedekah, ya, itu dari hal-hal yang dengannya mengangkat musibah. Dari hal-hal yang mengangkat musibah. Baik. Nah, dan salat gerhana tidak diulangi ya. Kalau dia sudah salat dan matahari belum juga selesai dari gerhana misalnya, maka tidak ada syariat salat gerhana 2 kali. Ya, bagi siapa yang terlambat, misalnya dia datang imam sudah di rakaat, ukuran dia terlambat masbuk itu, kalau dia luput ruku yang pertama. Dan kan sudah diterangkannya ada 4 ruku. Di rakaat pertama ada 2 kali ruku, rakaat kedua juga ada 2 kali ruku. Jadi kalau misalnya dia datang dan dia sudah tidak mendapati imam ruku yang pertama, maka dihitung dia telah luput 1 rakaat. Maka ketika imam salam, dia tambah 1 rakaat dengan kaifiat salat gerhana yang sudah diterangkan tadi. Dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Ya. Kalau dia datang misalnya setelah ruku yang kedua, tentunya ini juga sama. Dia luput 1 rakaat. Setelah imam salam, maka dia tambah 1 rakaat lagi dengan 2 kali ruku dan 2 kali sujud lalu salam. Kalau dia datang misalnya setelah imam ruku di ruku yang ketiga pada rakaat yang kedua, maka dia telah dihitung telah luput 2 rakaat. Ya, setelah salam imam dia tambah 2 rakaat dengan kaifiat yang sudah diterangkan tadi. Kalau dia datang misalnya setelah imam ruku di ruku yang keempat, maka itu juga dihitung dia telah luput 2 rakaat. Setelah salam imam, maka dia tambah 2 rakaat. Dia tambah 2 rakaat. Nah, semisal dengan rakaat yang telah jumlah rakaat dan jumlah ruku yang sudah diterangkan tadi pada kaifiat salat gerhana. Baik. Kalau misalnya dia sedang salat dan gerhana sudah selesai, maka hendaknya dia peringkas salatnya. Ya, dia tidak batalkan ya, jangan dia putuskan salatnya. Tapi dia misalnya ketika dengar sudah selesai gerhana atau dia melihat sudah terang kembali, maka dia peringkas salatnya, nah, dan dia salam sampai salam. Ya. Baik, karena waktu salat gerhana sudah diterangkan sampai gerhana itu menjadi terang kembali atau matahari menjadi terang kembali. Ya. Apakah itu matahari atau bulannya? Ini berlaku untuk dua-duanya. Baik. Kemudian dari uraian Syekh Shalih Fauzan, karena tadi diterangkannya hatta yanjaliya. Dalam riwayat yang lain diterangkan hatta yakshifa ma bikum. Sampai gerhana itu jelas, maksudnya sampai matahari itu jelas. Atau pada riwayat yang lain diterangkan sampai tersingkap apa yang menutupi kalian dari gerhana. Nah, dan beliau bawakan situ perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, wal kusufu yatulu zamanuhu taratan wa yaksuru ukhra bihasabi ma yaksifu minha. Ya, kata beliau, gerhana itu kadang pada sebagian keadaan dia panjang waktunya, dan juga pada sebagian keadaan yang lain dia ringkas. Ya, disesuaikan dengan apa yang tertutupi dari perkara itu.
Nah, dari gerhana. Dan kata beliau, faqad takassafa kulluha wa qad yaksifu nisfuha aw thuluthuha fa idza 'azuma al-kusufu ya tawwala as-salata hatta yaqra'a bil baqarah wa nahwiha fi awwali rak'atin wa ba'da ruku'i ats-tsani yaqra'u biduni dzalika wa qad ja'at al-hadithu as-sahihatu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima dzakarna. Nah, kata beliau, ya, dan kadang gerhana itu terjadi secara keseluruhan, total begitu ya. Dan kadang juga dia terjadi secara sebagian. Dan kadang terjadi hanya sepertiga saja. Ini yang diprediksi ya untuk Indonesia pada hari ini itu tidak terjadi seluruhnya, bukan total, tapi hanya sebagian saja. Bukan juga seperdua, tapi hanya seper saja dari hal itu. Yang jelas kapan terjadi gerhana ada syariat sholat di situ. Ya. Dan ini telah disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kadang dia bisa total, kadang dia hanya terjadi sebagian, seperduanya, dan kadang dia bisa hanya terjadi 2/3 atau sepertiga. Nah, yang jelas kapan terjadi gerhana, maka sudah diterangkan tadi ada syariat salat. Disesuaikan dengan lama gerhana tersebut. Kadang pada sebagian tempat, sebagian waktu dia panjang, pada sebagian yang lain lagi dia ringkas. Nah, ya. Dan setelah itu dia, dan kata beliau, jika gerhana itu menjadi besar atau total begitu ya, maka hendaknya seorang dia perpanjang salatnya. Ya, dia baca surah Al-Baqarah atau yang semisal dengan surah Al-Baqarah itu pada awal rakaat yang pertama. Setelah ruku, ya, maka setelah itu membaca lagi seperti yang sudah diterangkan tadi ya. Tapi dia lebih rendah, lebih ringkas waktunya daripada yang pertama. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang apa yang telah kami sebutkan tadi itu. Kata beliau, nah, wa syuri'a takhfifuha li zawalis sabab. Ya, wa kadza idza ulima annahu la yatulu wa in khaffa qabla as-salah. Baik. Syara'a fiha wa awjaza wa alaihi jamaahiru ahlul ilmi li'annaha syuri'at li'illatin wa qad zalat wa in tajalla qablaha lam yusalli. Intaha. Baik. Ini kata beliau rahimahullah, salat gerhana ini disyariatkan, diringankan ya. Nah, jika sudah hilang sebabnya, itu tadi sudah diterangkan ya. Kalau misalnya dia masih salat awalnya panjang, kemudian ada yang memberitahu atau dia terlihat ya bahwasanya sudah selesai gerhana, maka hendaknya dia peringkas salatnya, dia ringankan sampai salam. Ya, jika dia tahu hal tersebut tidak panjang lagi, ya, atau dia prediksi sebenarnya sudah diterangkan tadi ya, dia sudah mulai hampir terlepas gerhananya misalnya, maka dia ringankan salatnya. Nah, dia peringkas. Nah, ini yang diterangkan oleh mayoritas ulama. Nah, karena salat gerhana itu disyariatkan karena ada sebab. Ya, jika hilang sebab tersebut, nah, atau dia telah jelas mataharinya sebelumnya, maka tidak ada lagi syariat apa? Salat dalam hal tersebut pada saat gerhana itu. Nah, dan tadi sudah diterangkan ya, ketika salat gerhana itu dijaharkan. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, dan itu dikuatkan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Walaupun ada pendapat ulama yang lain yang membedakan di situ ya, kalau dia gerhana bulan itu katanya dijaharkan bacaannya, adapun gerhana matahari katanya tidak dijaharkan. Tapi itu dari hal yang tidak kuat, karena hadis-hadis yang membedakan perkara itu dari hadis yang lemah.
Tadi hadis yang lemah. Dan telah terjadi gerhana ini satu kali saja di masa Nabi. Dan Nabi ketika itu yang terjadi adalah gerhana matahari. Dan para sahabat itu mendengarkan bacaan Nabi SAW. Dan panjangnya yang sudah diterangkan tadi itu. Taib. Makanya dari sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah gerhana, salat, dan apa tadi yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Nah, ya. Dan tadi sudah diterangkan ya, ada sebagian pembahasan yang belum diterangkan tadi. Misalnya, ya, sebelum salat gerhana itu dia tidak ada adzan dan tidak ada iqamat. Tapi yang ada itu hanya panggilan as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Nah, ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Lamma kashafati syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nudiya inna salata jami'ah wa laysa laha adhanun wala iqamah ittifaqan." Nah, kata beliau, tatkala terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketika itu dipanggillah dengan panggilan inna salata jami'ah. Sesungguhnya salat berjamaah. Dikeraskan suaranya begitu ya. Ya. Dan tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah pada salat gerhana ini. Baik. Dan setelah salat ada khutbah tadi ya, sudah diterangkan. Disunahkan dia berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nah, ya, nanti sudah diterangkan dari apa yang disampaikan di khutbah itu, berisi peringatan-peringatan. Dan kalau kita baca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khutbah beliau itu diterangkan ya, bahwasanya beliau mengingatkan akan hikmah adanya gerhana itu yang sudah diterangkan tadi ya. Dia merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang hendaknya seorang itu takut. Dengan ayat-ayat tersebut Allah mempertakuti manusia. Dan juga beliau terangkan juga ketika itu di khutbah gerhana, dari isi khutbah beliau dia terangkan tentang masalah surga dan neraka. Ya, akan beliau di salat gerhana ketika itu beliau melihat surga dan melihat neraka. Beliau melihat ada perempuan yang menyiksa, yang mengurung kucing, ya, dari Bani Israel ketika itu ya, perempuan itu. Dia kurung dan dia tidak makan, dia tidak beri makan sampai kucingnya mati. Dan Nabi SAW melihatnya ketika itu di salat gerhana. Perempuan tersebut disiksa dalam neraka. Alhamdulillah. Dan juga beliau melihat di salat gerhana ketika itu seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Orang ini adalah orang yang pertama kali membawa berhala di tanah Arab. Nah, dengan orang tersebut, ya, dilihat oleh Nabi SAW sedang mengelilingi isi perutnya dalam api neraka, waliyadzubillah. Dan beliau ketika itu melihat surga di salat gerhana. Ya, beliau ingin memetik dari buah-buahan di surga itu. Hanya beliau undurkan ketika itu, karena dia kata beliau petik, dilihat oleh para sahabat, maka mereka para sahabat ya mungkin tidak akan lagi punya keinginan untuk hidup di dunia ini. Ya. Jadi beliau ketika terlihat ya di salat gerhana beliau maju seakan-akan beliau ingin memetik sesuatu. Nah, itu tadi yang beliau terangkan. Ya. Beliau ingin memetik dari tangkai yang ada di surga, buah-buahan di sana. Hanya beliau undurkan ketika itu. Nah, dan pada sebagian keadaan beliau mundur beberapa langkah. Ya, beliau mundur ke belakang sedikit karena beliau melihat neraka. Nah, di saat salat gerhana Allah memperlihatkan beliau surga dan neraka, dan itu yang beliau sampaikan ya ketika di khutbah salat gerhana, yang dengannya seorang itu hendaknya ya dengan adanya hal tersebut dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dan tadi sudah diterangkan dari ibadah-ibadah yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Itu sudah kita singgung tadi ya. Seperti seorang salat, itu yang paling pokoknya. Ya. Kemudian yang sudah diterangkan tadi, dia berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia bersedekah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diterangkan dalam riwayat yang lain, beliau memerintah ketika itu untuk membebaskan budak. Untuk membebaskan apa? Budak. Tapi kalau di masa sekarang tidak ada budak ya. Nah, dan disyariatkan juga saat terjadi gerhana, seorang tadi untuk imam, dia ingatkan manusia. Ya, dia berkhutbah memperingatkan manusia. Dan dia ringkaskan khutbahnya yang isinya di situ pertakutan kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hal-hal yang diperhatikan ya saat terjadi gerhana, dan ya dari prediksi yang diprediksi itu terjadi gerhana pada sore ini. Dan kalau dia terlihat, maka hendaknya seorang mengamalkan dari apa yang telah kita terangkan tadi dari uraian para ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dari ilmu yang telah kita pelajari, amalan yang telah kita amalkan atau yang akan kita amalkan, dan semoga apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya menjadi bekal yang bisa diamalkan ketika terjadi gerhana. Nah, kalau misalnya ada yang kurang dari pembahasan itu dari kami sendiri, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.